Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan tetap mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dalam berkahnya Allah dan semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seorang petani harus terus bersyukur dan memanai makna cinta yang sebenarnya. Apa itu? Ya, rasa syukur itu sendiri. Ya, rasa syukur dan menumbuhkan rasa cinta. Insya Allah rasa cinta itu menumbuhkan kasih sayang dan kita semakin mengerti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicermati bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mencintai sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersama aku di dalam surganya Allah. Maka di dalam aplikasi pelaksanaan kita saat bekerja, saat bercocok tanam, dalam mengarungi kehidupan, jangan lupa hadirkan syariat-syariat Allah. Ikuti perintah-perintah Rasulullah dan hayati penuhi dengan kolbu kita sepenuh hati. Jangan sampai tindakan kita justru melenceng dari anjuran-anjuran Rasulullah. Jadi jangan sampai, ada orang ahli hikmah bilang begini, yang penting bukan cintamu tetapi engkau dicintai. Nah, ya, dicintai Allah itu lebih baik, dicintai Rasulullah lebih baik. Maka kalau ingin dicintai Allah, dicintai Rasulullah, maka jalankan sunnah-sunnahnya Allah, ya, sunnahnya Rasulullah maksud kami, dan jalankan syariat-syariat Allah, jalankan syariatnya Allah dan jalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan nikmat daripada Allah. Maka jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita mencintai Allah, sebenarnya gampang alurnya, ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya, kalau kita merasa cinta kepada Allah, maka sederhana, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jalankan rukun iman, jalankan rukun Islam, jalankan ibadah sholat, jalankan puasa di bulan suci Ramadan, jalankan zakat saat kita sudah batas nisabnya, atau mungkin perbanyak dengan sedekah, atau mungkin juga naik haji atau pergi haji, ibadah haji saat kita mampu di tanah suci. Nah, itu yang terjadi. Maka konsekuensi cinta Allah itu sama dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Konsekuensi cinta Allah adalah dalam rangka menjalankan syariat-syariat Allah. Ya, itu konsekuensi cinta, sehingga hidup kita nanti ditata sama Allah. Kita tidak usah membuat perencanaan yang macam-macam selama kita jalankan syariat, jalankan ibadah kita. Karena apa? Dunia ini ladang akhirat. Kami ulang, dunia ini sawahnya akhirat. Ini petani menanam padi, dipastikan 4 bulan dia akan panen. Artinya apa? Petani membuat kebaikan. Kebaikannya sesuai dengan anjuran Rasulullah, sesuai dengan syariat Allah. Manusia diwajibkan bekerja. Manusia harus berupaya dan berikhtiar, ya, dengan akal pikiran dan tenaganya. Makalah bercocok tanam. Ketika dia jalankan dengan baik sesuai dengan syariatnya Allah, dijalankan baik, tidak melanggar hak-haknya orang lain, dijalankan dengan baik seperti hukum kausalitas alam, disirami, dikasih pupuk, pasti hasilnya melimpah. Kenapa? Ya, cerba suki mawa beo. Tidak ada yang sia-sia, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Orang yang berhasil itu pasti menjalankan tahapan-tahapan proses di dalam kehidupan. Ya, maka sekali lagi, jangan pernah takut, ya, jangan pernah gentar. Kehidupan dunia ini ada solusinya. Ya. Jadi sekali lagi, hidup ini sangat sederhana. Bagaimana kita menjalankan hidup dengan syariat-syariat Allah, itu sudah cukup. Nggak usah aneh-aneh.
Jadi di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 ya. Di Quran surat Al-Hasr ayat 7, apa yang dibawa Rasulullah kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Sederhana. Jalankan perintah-perintah Allah, ya. Jalankan anjuran-anjuran Rasulullah. Dan yang dilarang Rasulullah, tinggalkan saja. Ya. Yang maksiat, yang merugikan orang lain, yang menggibah, yang namimah, yang fitnah, yang mengutuk, yang mengumpat, yang mencuri, tinggalkan itu. Jalankan kebaikan, sedekah, berbuat baik, mengucapkan salam, ta'awun, saling menolong, dan sebagainya. Itu sudah menyelamatkan, sudah menjaga agama kita, sudah menjaga hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi maka perlu dicermati agar engkau memutuskan hukum ini di antara manusia dengan pengetahuan yang diberikan Allah kepadamu. Ya. Jadi itu tertera di Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya agar engkau memutuskan hukum ini di antara manusia dengan pengetahuan yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah lakukan keputusan-keputusan sesuai dengan syariatnya Allah, sesuai dengan pengetahuan kita. Maka terus dalami berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu pertanian, apapun di sekitar kita. Ya, itu kawanku, terima kasih hari ini di edisi pagi hari ini. Suasana yang indah di persawahan, kita melakukan muhasabah diri. Jadi satu titik kesimpulan, cukup menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika kita ingin taat Allah, maka taatlah dengan Rasulnya. Semua kebaikan dijalankan, semua larangannya ditinggalkan. Dipastikan hidup kita akan bahagia. Dipastikan nanti intervensi langit akan mengatur kehidupan kita, mengatur pekerjaan kita, dan mengatur sawah-sawah kita. Terima kasih, masih bersama Sukamto Sastro di Menjol Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.